Yang pertama akan membahas mengenai pengertian dari ansietas. Menurut Suliswati 2005, ansietas adalah respon emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Ansietas itu sendiri merupakan perasaan takut, khawatir berlebih yang sering terjadi tanpa adanya penyebab yang jelas. Yang kedua yaitu tingkatan dari ansietas. Ansietas ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ansietas ringan, kedua ansietas sedang, ketiga ansietas berat, dan yang keempat adalah panik. Ansietas ringan adalah perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Stimulasi sensori meningkat dan membantu individu memfokuskan perhatian untuk belajar, menyelesaikan masalah, berpikir, bertindak, merasakan, dan melindungi diri sendiri. Menurut Feedback 2008, respon dari ansietas ringan ini terbagi menjadi tiga, yaitu dari respon fisik, respon kognitif, dan respon emosional. Respon fisik yaitu ketegangan otot ringan, sadar akan lingkungan, rileks atau sedikit gelisah, penuh perhatian, dan rajin. Respon kognitif, lapang persepsi luas, terlihat tenang, percaya diri, perasaan gagal sedikit, waspada, dan memperhatikan banyak hal. Dari respon emosional yaitu perilaku otomatis, sedikit tidak sabar, aktivitas menyendiri, dan terstimulasi. Yang kedua yaitu ansietas sedang, merupakan perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Individu menjadi gugup atau agitasi. Dan respon yang terjadi dari respon fisik adalah ketegangan otot sedang, tanda-tanda vital meningkat, pupil dilatasi, mulai berkeringat, sering mondar-mandir, memukul tangan, suara berubah, bergetar, nada suara tinggi, kewaspadaan dan ketegangan meningkat. Respon kognitif yaitu lapang persepsi menurun, tidak perhatian secara selektif, fokus terhadap stimulus menurun, penyelesaian masalah menurun, dan pembelajaran terjadi dengan memfokuskan. Yang respon emosional yaitu tidak nyaman, mulai tersinggung, kepercayaan diri goyah, dan tidak sabar. Yang ketiga yaitu ansietas berat, yakni ada sesuatu yang berbeda dan ada ancaman memprihatinkan. Ada ancaman memperlihatkan respon takut dan distres. Respon yang terjadi yaitu respon fisik seperti ketegangan otot berat, hiperventilasi, kotak mata buruk, pengeluaran keringat meningkat, bicara cepat, tindakan tanpa tujuan dan serampangan, mondar-mandir atau berteriak. Respon dari kognitif yaitu lapang persepsi terbatas, proses berpikir terpecah belah, sulit berpikir, penyelesaian masalah buruk. Respon dari emosional yaitu sangat cemas, agitasi, takut, bingung, merasa tidak adekuat, menarik diri, dan penyangkalan. Sedangkan yang keempat yaitu ada panik, di mana individu kehilangan kendali dan detail perhatian hilang. Karena hilangnya kontrol, maka tidak mampu melakukan apapun meskipun dengan perintah. Respon yang terjadi yaitu respon fisik seperti ketegangan otot sangat berat, agitasi motorik kasar, pupil dilatasi, tanda-tanda vital meningkat kemudian menurun, tidak dapat tidur, wajah menyeringai, mulut terengah. Respon dari kognitif yaitu persepsi sangat sempit, pikiran tidak logis atau terganggu, kepribadian kacau, tidak dapat menyelesaikan masalah, sulit memahami stimulus eksternal. Respon dari emosional yaitu merasa terbebani, merasa tidak mampu, tidak berdaya, lepas kendali, mengamuk, putus asa, marah, sangat takut, dan mengharapkan hasil yang buruk. Saya Serna Lumanturan, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu teori yang menjelaskan terjadinya ansietas itu sendiri. Yang pertama ada teori psikoanalitik. Teori ini mengatakan keadaan konflik emosional yang terjadi dalam dua elemen, yaitu elemen ego dan superego. Yang kedua ada teori interpersonal, yaitu ansietas itu muncul akibat dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan diri sesuatu yang dilakukannya. Yang ketiga ada teori perilaku. Teori ini mengatakan bahwa individu itu sudah terbiasa sejak kecil dihadapkan pada kecemasan. Selanjutnya itu ada kajian keluarga. Ansietas itu muncul akibat terjadinya masalah atau gangguan dalam keluarga tersebut. Yang terakhir itu ada kajian biologis. Pengaruh dari obat-obatan yang meningkatkan neuroregulator, inhibisi asam gamma aminobutirat atau GABA yang sering disebut benzodiazepin. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kecemasan atau ansietas itu ada faktor presibilitas atau ancaman besar yang dapat menimbulkan ansietas, yaitu ancaman integritas diri, meliputi ketidakmampuan fisiologis atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua ada ancaman sistem diri, yaitu ancaman terhadap identitas dirinya, harga diri, dan hubungan interpersonal, kehilangan serta perubahan status atau perannya sendiri. Nama saya Poppy Kurniati, saya akan membacakan tentang manifestasi klinis pada pasien ansietas. Yang pertama itu cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, dan mudah tersinggung. Yang kedua, merasa tegang, tidak tenang, gelisah, dan mudah terkejut. Yang ketiga, takut sendirian, takut pada keramaian atau banyak orang.
4. Gangguan pola tidur seperti mimpi yang menegangkan. 5. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. 6. Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging, berdebar-debar, sesak napas, gangguan pencernaan, gangguan kekemihan, sakit kepala, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya mekanisme coping. Tingkat ansietas sedang dan berat menimbulkan 2 jenis mekanisme coping. Yang pertama, reaksi yang berorientasi pada tugas, seperti perilaku menyerang untuk menghilangkan atau mengatasi hambatan pemenuhan kebutuhan. Perilaku menarik diri, menjauhi diri dari sumber ancaman, baik fisik maupun psikologis. Perilaku kompromi, mengubah cara yang biasanya dilakukan individu. Yang kedua, mekanisme pertahanan ego. Nah, selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada gangguan ansietas. Nah, pada pengkajian, yang pertama yaitu identitas atau status demografi, yang kedua keluhan utama, adanya rasa tidak nyaman dan tidak berdaya menghadapi stresor yang berasal dari eksternal atau diri sendiri, adanya respon perilaku yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu riwayat keluarga, merupakan hal yang biasa ditemukan dalam suatu keluarga yang juga bisa merupakan sumber stresor. Nah, selanjutnya yaitu pengkajian fungsi fisiologi per sistem. Nah, pertama yaitu sistem pernapasan, napas cepat, pernapasan dangkal, rasa tertekan pada dada, pembengkakan pada tenggorokan, rasa tercekik, dan terengah-engah. Yang kedua yaitu sistem kardiovaskular, palpitasi, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, nadi dan tekanan darah menurun, rasa mau pingsan. Selanjutnya yaitu sistem neuromuskular, yaitu peningkatan refleks, rasa kejutan, mata berkedip-kedip, insomnia, ketakutan, gelisah, wajah tegang, kelemahan secara umum, gerakan lambat. Nah, yang keempat yaitu sistem gastrointestinal, yaitu kehilangan nafsu makan, menolak makan, perasaan dangkal, rasa tidak nyaman pada abdomen, kelemahan secara umum seperti diare. Nah, selanjutnya sistem urologi, yaitu tidak dapat menahan kencing atau inkontinensia dan sering kencing. Nah, yang keenam yaitu sistem integumen, rasa terbakar pada muka, berkeringat setempat, seperti di telapak tangan, gatal-gatal, perasaan panas atau dingin pada kulit, muka pucat, berkeringat dingin seluruh tubuh. Yang selanjutnya itu psikososial pada konsep diri. Yang pertama, gambaran diri. Nah, wajahnya tegang, mata berkedip-kedip, tremor, gelisah, dan keringat berlebihan. Yang kedua yaitu identitas. Pada identitas, gangguan ini menyerang wanita daripada pria, serta terjadi pada seseorang yang bekerja dengan stresor yang berat. Nah, yang ketiga yaitu peran. Nah, pada peran, menarik diri dan menghindar dalam keluarga atau kelompok masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ideal diri. Pada ideal diri, berkurangnya toleransi terhadap stres dan kecenderungan ke arah lokus eksternal dari keyakinan kontrol. Nah, yang kelima yaitu harga diri. Pada harga diri, klien merasa harga dirinya rendah akibat ketakutan yang tidak rasional terhadap objek, aktivitas, atau kejadian tertentu. Selanjutnya yaitu pengkajian fungsi psikologi. Yang pertama yaitu perilaku. Pada perilaku terjadi gelisah, ketegangan fisik, gugup, tremor, bicara cepat, tidak ada koordinasi, kecenderungan untuk celaka, menarik diri, menghindar, dan hiperventilasi. Nah, yang kedua yaitu kognitif, G3 konsentrasi, pelupa, salah tafsir, blocking pada pikiran, menurunnya lahan persepsi, kreatif, dan produktivitas menurun. Bingung, kesadaran diri yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, hilangnya objektivitas, takut akan kehilangan kontrol, takut mengalami kecelakaan atau mati. Nah, ketiga yaitu afektif, tidak sabar, tegang, nervous, takut berlebihan, teror, gugup yang luar biasa, dan sangat gelisah. Lalu diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi yaitu risiko kekerasan, mencederai diri sendiri dan orang lain berhubungan dengan kecemasan berat sampai panik. Yang kedua yaitu ansietas. Yang ketiga coping individu tidak efektif. Yang keempat ketiga interaksi sosial berhubungan dengan ketiga konsep diri, sumber-sumber personal tidak adekuat, tidak ada orang terdekat atau sebaya. Yang kelima yaitu ketidakefektifan coping keluarga berhubungan dengan informasi atau pemahaman tidak adekuat, tidak benar orang tua di organisasi keluarga sementara, dan perubahan peran. Baiklah, di sini saya Monika Jayanti. Saya akan membacakan itu standar diagnosa keperawatan Indonesia untuk diagnosa ansietas itu sendiri, di mana ansietas itu merupakan kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Penyebabnya itu sendiri yaitu krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran kegagalan, disfungsi sistem keluarga, hubungan orang tua anak tidak memuaskan, faktor keturunan atau temperamen teragitasi sejak lahir. Kemudian itu ada penyalahgunaan obat. Yang selanjutnya itu terpapar bahaya lingkungan, misalnya toksin, polutan, dan lain-lain. Yang terakhir itu kurangnya terpapar informasi. Adapun tanda dan gejala
untuk ansietas itu sendiri, untuk tanda gejala mayornya itu di subjektifnya itu pertama pasien merasa bingung, terus merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Yang kemudian yang ketiga itu sulit berkonsentrasi. Untuk data objektifnya itu pasien tampak gelisah, tampak tegang, dan sulit tidur. Untuk tanda gejala minornya itu sendiri, untuk data subjektifnya itu pertama pasien mengeluh pusing, yang kedua anoreksia, yang ketiga palpitasi, yang keempat merasa tidak berdaya. Untuk data objektifnya di bagian tanda dan gejala minor, pertama frekuensi napas meningkat, frekuensi nadi meningkat, diaforesis, tremor, muka tampak pucat, suara bergetar, kontak mata buruk, sering berkemih, orientasi pada masa lalu. Selanjutnya, standar luaran ansietas adalah tingkat ansietas. Tingkat ansietas, definisi, kondisi, emosi, dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas, dan spesifik akibat antisipasi yang bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Ekspektasi menurun, kriteria hasil, verbalisasi kebingungan, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah, perilaku tegang, keluhan pusing, anoreksia, palpitasi, frekuensi pernapasan, frekuensi nadi, tekanan darah, diaforesis, tremor, pucat. Meningkat, cukup meningkat, sedang, cukup menurun, menurun. Konstruksi pola tidur, perasaan keberdayaan, kontrak mata, pola berkemih, orientasi. Memburuk, cukup memburuk, sedang, cukup memburuk, menurun atau memburuk. Yaitu untuk standar intervensi, di mana di sini saya mengambil intervensi reduksi ansietas, di mana untuk tujuannya itu sendiri untuk meminimalkan kondisi individu ya dan pengalaman subjektif terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Untuk tindakannya itu sendiri, yang pertama itu ada tindakan observasi, di mana yang pertama identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi, waktu, atau stresor pasien. Yang kedua itu identifikasi kemampuan mengambil keputusan pasien. Selanjutnya monitor tanda ansietas baik verbal maupun non-verbal. Untuk tindakan terapeutik, yang pertama itu ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan rasa kepercayaan. Yang kedua, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Yang ketiga, pahami situasi yang membuat ansietas. Yang keempat, dengarkan dengan penuh perhatian. Yang kelima, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang kelima, tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan. Yang keenam, berikan motivasi untuk mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Dan yang terakhir, diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Yang selanjutnya itu ada tindakan edukasi. Itu yang pertama, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami oleh pasien. Yang kedua, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Yang ketiga, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Yang keempat, anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif sesuai kebutuhan. Yang kelima, anjurkan menggunakan perasaan dan persepsi. Yang keenam, latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Yang ketujuh, latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Dan yang terakhir itu dapat kita latih teknik relaksasi kepada pasien. Selanjutnya yaitu ada tindakan kolaborasi, di mana tindakan ini sendiri pemberian obat ansietas jika pasien memerlukan obat tersebut.